Dan kita bakal langsung masuk ke dalam draftnya yang ke-9. Match yang ke-9 ini dia game penutupan kita di NMA Star Battle dari Nima TV. Let's go. Jeng, jeng. Tim Yeay. Dengki akan mendapatkan Valir. first pick-nya dan mereka langsung ngebuang Valir. Dia ngebuang Valir biar mungkin supportnya diminimalisir juga, sehingga nanti mungkin tim Dangki akan memainkan support yang tersisa, dan tim Marsi juga mau gak mau dipaksa untuk memainkan support yang tersisa juga. Yes, dan ketika udah nggak ada Cloud, sekarang siapa yang akan dibuang lagi oleh tim Dengki? Ini Power Danger Lin, Power Danger Notel. Kalau di kiri ada Power Danger Grey. Yes. Depoch, Marsha. Your team is Oke. Mungkin nama barunya adalah Lin dan juga Notel sama Grey ya di sini ya. Yang lainnya kita udah tahu banget gitu. Main di MPL, main di MDL. Dan dengan adanya Yuzong yang di ban juga ini bakal benar-benar meminimalisir dari segi offlanernya juga, karena tadi sempat kita lihat Drian dengan Yuzongnya Lepas Yuzongnya. lepas sih, bebas banget sampai anti match DM aku. Tahu gitu besok gua lock Yuzong first pick gitu. Oh mandul. Apakah anti match bisa menggunakan Yuzong dengan luar biasa juga Kalau seperti bisa bisa, temannya? kalau bisa bisa. Masalahnya owning gak? Esmeralda akan didapatkan first pick kali ini dari tim Dangki. Yap, Uranus terbuka dan langsung aja nggak pakai lama Uranus di tangan tim Marsha. Benar banget, dan sementara itu kita bakal melihat juga dengan adanya Uranus, berarti nanti kita akan melihat seperti apa pola permainan dari tim Marsha yang akan dibait oleh seorang Uranus ini. Apakah akan menggunakan Varsha atau Selena, atau mereka akan menggunakan Link ternyata. Bisa Angela juga berarti. Bisa dipik langsung oleh tim Dangki untuk Ki. Udah jadi hero andalannya Ki banget kan. Tadi sampai respect band, tapi kalau Ki mau hero lain juga boleh, silakan Ki. Selena dan Chow. Papi dan Ki. Apakah ini bakal jadi Chow dari Dangki Barbar atau Ki, Mas. Ars? Kita nggak tahu. Oh, Angela, Ars dulu. Gila dulu yang dinaikin. Papi dan Ki berharap, wes. Wih, Sobat Aldos. Let's Marsha go. Ozawa, let's go. Let's go, please Sobat Aldos. Sobat Aldos, please. Hashtag Sobat Aldus. Sobat Aldus. Ayo Please. Aldus. Ini Marsha lagi bikin penontonnya seneng nih. Tapi Please. kalau kamu mengecewakan kita semuanya. Kami kita sama. Beda. Oh, beda. Kami sama kita beda. Oh iya, mana ya? Iya. Kalau kami hanya untuk sekelompok ya. Kalau kita semuanya apa? Kalau kami itu aku dan ya orang-orang Ya, itu selain sekelompok kamu. dong. Enggak, selain kamu. Oh, Kalau selain kita kamu. itu kamu termaksud gitu loh. Oh Kita tuh iya, ya gitu. oke. Ya maaf, aku kan sastra Inggris, bukan sastra Indonesia. Let's speak English then. Oke, after that we saw this Popol Kupa Yo by wis Marsha Ben. Ozawa. Yo wis. Se. Wih. Oke. Kita akan melihat bandnya juga dari tim Marsha. Apakah bakal langsung ke arah seorang Granger atau Lancelot? Oh, Lancelot. Hayabusa masih terbuka seperti untuk tim Dangki. Dan sementara itu tim Marsha masih butuh Atlas. Jadi mendingan ban aja Atlasnya. Atau kalau enggak ban aja Hylosnya. Atau ban aja Valir. Atlas sih. Ya. Oh ternyata Ufra Ufra. ternyata. Ufra ternyata yang bakal di ban. Jadi ngambil Atlas seperti di sini. Ya, dengan populan Kupa kayaknya udah cukup untuk tim Marsha, jadi mereka akan berfokus sama supportnya seperti Marsha, Atau Kagura. Ya nggak sih? Varsha rupanya. Oh, Varsha ternyata. Your team Varsha untuk Luminer. Dan sementara itu dari Dangki Chow dan Hayabusa Harley atau Bruno Kagak. atau Mungkin Kari Harley sih. atau Granger. Harley. Hayabusa enak sih sebenarnya. Harley itu untuk kaum epic Grandmaster Ring. Tapi Harley enak tau kalau jadi support. Support kan. Ini untuk brand jet nih. Nah, Brand J. Weh. Sobat Aldos, ini dia match penutup kita akan dihiasi bagi kebahagiaan para Sobat Sobat Aldos yang Aldos. akhirnya diambil
Mungkin seperti yang sudah di kolom komentar rame banget ya Yes. kan. Kami Sobat Aldo selalu diam ketika Aldo Dihina, di-ban, tidak di-ban. di-pick, diejekin. Ini dia Sobat Aldo, kali ini kalian boleh berbahagia karena Aldosnya di-pick dari tim Marsha. Ini terima kasih buat tim Marsha karena mereka melakukan pick terhadap Aldos. Tapi buat kalian juga jangan lupa buat nonton dari sudut pandangnya Dangki, biar mungkin kalian yang kepo-kepo ini atau mungkin pengen belajar mekanik atau makro dari para pro player atau para streamer Langsung kita, aja. bisa langsung aja cek juga di channelnya Papi Dangki Betul, tentunya. Dan jangan lupa juga kalian bisa ikutin quiz yang ada di sini dengan tebak-tebakan siapa yang bakal dapetin first blood-nya, siapa yang bakal dapetin first Nah. turret-nya, dan siapa yang akan menang. Jadi Yes. langsung aja kita masuk ke dalam Land of Down. Betul Ini dia banget. match penutupan tim Dunki melawan tim Marsha. Dan jangan lupa juga bahwa kali ini kita bakal melihat Supreme nomor 2 Indonesianya Selena Ki. Hihi. Tadi nomor 1-nya Drian, nomor 2-nya Ki. Dan ya, emang kan main line ini selalu dan jago-jago semua, tapi Danki udah langsung barbar maju ke depan, diusir sama Kupanya. Kupanya dari Notel ngejagain banget Danki sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Danki selagi menjaga landingnya, Hayabusa sudah mengamankan blue buff-nya King Brands. Tapi di sisi lain di arah bottom lane ada Luminaire yang berhadapan dengan Ars. Dia makanin aja tuh semuanya. Terus sih masih pagi juga sih udah bongsar, jadi masih aman lah kalau bisa dibilang. Tapi di sisi lain kita bakal melihat juga pergerakan dari Brass dan ternyata langsung disuriken dan ternyata gak bisa wings by wings dan first blood diamankan begitu saja oleh Ki. Harus mundur juga dengan quad shadow dari King Brands-nya dan arrow yang kedua gak kena. Tapi Notel bakal menggunakan purify-nya juga. Dangki kayaknya kali ini bakal coba untuk mengganggu di depan sana. Udah punya shield lupa. Nedu bakal connect juga dan boom, satu hit lagi. Dangki bakal mengamankan Luminaire di depan sana. Iya, 2 poin langsung dikantongi oleh tim Danki. Mereka langsung panas ketika di match sebelumnya agak sedikit terbantai. Tapi kali ini early game yang sangat baik, Grey pun bisa saja mendapatkan 1 kill lagi. Masya Ozawa mencoba untuk Slebel, gocek ke kanan dan slebel. kiri. Tapi Stardusting yang gak bisa dihindari oleh Mario Ozawa. Tapi sayangnya Grey super dive. Damage dari turret tak bisa ditahan lagi. Gak ada minion di sekitarnya. Dan beralih lagi ke arah mid lane di mana Dave Coach untuk kali kedua harus ditumbangkan. Selero yang terus-menerus menjadi momok bagi tim Marsha di arah mid lane harus benar-benar diperhatikan. Bener banget, ini bakal jadi makanan dan bulan-bulanan banget buat si Ki-nya. Ki-nya udah tinggal langsung nge-follow up dari segi habis Loro dan trapnya juga. Tapi 1 poin kill diamankan akhir dari tim Marsha pecah telur karena tadi terlalu super diving bahkan dari Grey. Walaupun dia punya absorb damage tapi ternyata dia tidak memiliki capability untuk bertahan. Ars bakal mencoba untuk memberikan efek slow kali ini, memberikan heal up juga, mencoba untuk mengganggu dan linknya udah mulai datang tapi gak ada follow up damage apa-apa di depan sana. Lin dengan mudahnya melakukan instant kill terhadap seorang papi-papi pemain jelas. Oh, ditabrak chase wait dan ternyata di belakang sana Marsha terkena trap, gak bisa kemana-mana, mungkin mencoba untuk mundur dan kayaknya bakal dikejar, trapnya connect dan ternyata diselebel aja sama Grey. Sobat Aldos, apa yang terjadi kali ini? 2 tumbang kali ini di area top lane dan ternyata Brands-nya lagi dan lagi mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal. Dangki bakal dipaksa untuk mundur dengan Shunpo dan masih bisa bertahan. Yep, hanya di cicil-cicil aja digangguin. Dan tim Marsha mereka nggak berniat untuk mengganggu blue buff milik tim Danki. Tapi Lin bergerak ke area red buff yang belum muncul. Agak sedikit terlalu cepat, hanya bisa mendapatkan dari segi minion jungle-nya saja. Lagi-lagi bisa Lero di pop up terus-terusan di arah mid lane. Bakal jadi pertempuran dari tim Danki dan juga tim Marsha. Langsung di follow up mainan lagi ke perang. depan sana. Langsung ada Fitra Strike juga. Digigit sama Kupa tapi Kupanya bakal tumbang. Bakal berdoa dulu terlebih dahulu dari popolnya. Sementara di sisi lain arrow-nya connect tentunya ke arah seorang Level Lizard pun bakal keluar begitu saja. Way of Dragon juga langsung di follow up. Lin gak bisa ngapa-ngapain, langsung tumbang. Gak sempat menggunakan bisa lari lagi dan lagi. ultimate dan ternyata Pass of Blade gak bakal keluar lagi. Dan ternyata di sisi lain kali ini lihat papi-papi pum sudah connect ke arah Brands-nya. Brands-nya mengincar karena Death Coach. Shuriken-nya sakit banget. Slow effect-nya bakal keluar juga dari heal up-nya. Shadow kill karena Luminaire. Shuriken keluar gak bisa sih. Gak bisa terlalu diving karena gak punya quad shadow juga daripada seorang King Brand. Iya, pergerakan dari tim Danki kali ini begitu mengerikan di arah mid lane-nya. Dan kalau di arah top lane ini juga ada Grey yang terus-menerus mau nge-mirroring dari Marsha Ozawa yang belum ngedapetin level 6. Sedangkan dari Grey udah cukup nyaman dan mulai berotasi lagi. Di area bottom lane turret menjadi sasaran Luminaire berusaha sekuat tenaga untuk melakukan defense. Tapi jungle milik tim Marsha itu rame banget, semuanya gerak ke arah sana. Grey dipukul mundur dan Lin gak punya blue buff. Iya, dia bakal rontok banget dari segi energinya. Dia bakal gampang kecapeannya karena energinya habis.
dibutuh reset energi terlebih dahulu. Terlebih dia cuma punya red buff, jadi bisa dibilang nggak bakal ada berpengaruh banget sama si energinya ini. Dan sementara itu Ki bakal coba untuk ngerusuin aja, coba untuk buying time di sisi lain. Luminar bakal ditumbangkan begitu saja. Gray diamankan, langsung diajar ke arah Notel dan Notelnya bakal tumbang ternyata walaupun dia sempat nge-enhand dari segi kupanya. Namun kali ini Grey-nya bakal mengejar ke arah Marsha Ozawa. Way of Dragon connect, Arrow-nya Uriva digunakan, masih bisa bertahan dan ternyata masih ada Falling Star Moon di depan sana, masih ada Death Coach. Jut Kunedu langsung ada pergerakan dari Papi-Papi pun juga. Angela Heartguard double absorb damage. Dangki satu hit lagi, nggak nabrak trap dan masih bisa bertahan ternyata Dangki. Iya, selamat dengan HP yang sangat-sangat sedikit. Hoki ya, dan Ki. Oh enggak, perhitungannya dan Perhitungan. Papi Barbar memang sangat-sangat luar biasa. Sangat syami dengan menggunakan chow-nya. Row keluar begitu saja, harus bakal mencoba untuk diganggu. Kali ini Tempest of Blade offensive, langsung dapatkan satu, tapi Devco juga harus tumbang. Di depan sana masih ada Brands mencoba untuk shadow kill, ternyata Devin Sword-nya gak kena, masih ada Quad Shadow di depan sana. Row-nya connect ke arah seorang Link-nya, double kill dan diselamatkan oleh Ki. Langsung ada Dangki juga datang tiba-tiba dengan Jut Kunedu-nya. Gray sendirian di depan sana bakal menghajar ke arah seorang Marsha, Papi Marsha bakal dihajar. Jut Kunedu, Way of Dragon flicker luar biasa. Dangki dan Falling Star Moon semuanya all in untuk Sobat Aldos. Marsha. Ini Aldosnya belum ngegeragas dapetin stuck aja kayaknya dikit banget dan susah banget karena tim Dangki terus-terusan gerak berotasi kemanapun Marsha berada. Dan Luminaire udah tersandwich, mau kemana, dikejar-kejar terus menerus. Dan Luminaire untuk kabur menyelamatkan diri, tapi rupanya malah di sini Notel yang harus terkena dari Abyssal sempat mengeluarkan dari Purify-nya, tapi nyatanya banyak sekali sisi yang dimiliki oleh tim Dangki. Notel pun tumbang. Benar banget, 16-3 poinnya dengan perbedaan network 5.000 di menit yang ke-6 ini. Tentunya 105 detik lagi sebelum Turtle yang digabungin. Kali ini masih ada Heartguard juga. Dangki bakal mencoba untuk bertahan. Way of Dragon ini digunakan untuk defensif saja. Kali ini Marsha mencoba untuk mengganggu juga, absorb damage bakal diambil. Pelan-pelan trapnya datang, Ki. Row-nya connect karena Death Coach. Falling Star Moon-nya keluar lagi. Ada Quad Shadow, Shuriken, Shadow Kill. Ternyata terlalu jauh, Death Coach-nya masih bisa terbang. Row-nya gak bakal connect dan ternyata Ki-nya juga bakal terkena trap harusnya di sini. Satu, dua trap. Tiga. Oh enggak, digigit yang ketiga. Dan ternyata di Row connect lagi, dihajar lagi. Ada Shuriken killing sudah diamankan sama Ki dengan 3 poin dan 10 asisnya. Yap, dan nggak pernah ninggalin top lane mereka, tapi rupanya tim Marsha mereka berfokus ke arah bottom lane 1 lawan 2. Arsnya nggak bisa ngapa-ngapain dan harus tumbang. Nggak sempat ada backup pula. Dan inilah dia di arah top lane-nya. Mohon maaf, jauh sekali. Terlalu jauh dari Brands sendirian di arah top lane. Langsung ditumbangkan begitu saja dengan cepatnya. Bisa di split push dari arah bottom lane, tapi hanya minion saja yang melakukan tugasnya untuk mendorong wave dan lane. Ya, tadi Ars sempat mau coba untuk nge-defend, tapi Way of Dragon kuat. balik gunakan bakal di Way of Dragon, ternyata terlalu jauh dari seorang Dangki. Jut Kunedu connect lagi, masih ada pergerakan dari Arrow yang nggak connect sama sekali, tapi ada Heartguard juga bakal dikejar Falling Star Moon. Ternyata Cyclone Eye-nya nggak nyampe ke depan sana untuk tembusin tembok. Luminar bakal dikejar dan kali bakal di diving, di shutdown begitu saja daripada seorang King-nya yang tidak pernah tumbang akhirnya tumbang. Kali ini Lin-nya nggak punya energi, Tempest of Blade bakal digunakan secara defensif. Kali ini masih bisa mundur dengan Devin Sword-nya, dan kali ini udah Luminar lagi coba untuk mengganggu. Crossmount Shield digunakan, ditabrak oleh Solomon Aldos. Ternyata Marsha meng-cancel pergerakan dari Chase Fate-nya. Diganggu lagi, dikejar lagi sama Dangki. Jut Kunedu mungkin bakal digunakan, tapi stun yang gak ada yang kena sama sekali. Kupanya di-upgrade, Marsha Ozawa dalam ancaman, tapi kali ini Link-nya udah mulai datang. Lagi diamankan ke arah Marsha Ozawa dan Dangki bakal ditumbangkan begitu saja. Shuriken sudah keluar, tentunya Shadow Kill juga sudah digunakan. Sementara itu Grey-nya bakal mengincar ke arah depan sana. Notelnya masih bisa mundur dengan adanya Kupa yang dipanggil tiba-tiba. Wow. Peperangan yang sangat panjang dari tim Marsha dan juga tim Dangki. Cukup pandai untuk lini-nya, menggerogoti lini belakangnya. Kim jadi korban awal, tapi sayangnya dari arah belakangnya agak sedikit porak-poranda. Pertukarannya Marsha untuk Dangki, dan di arah bottom lane King Brands masih bisa untuk melakukan split push dan memakan damage terlalu besar. Shadow Kill sedikit lagi, dan Shuriken terakhir pun menutup kematian dari Luminar. Tapi di sisi lain Ki harus menjadi korban usaha pick up dari Marsha, dan bahkan gak cuma Ki, tapi ada Ars pula yang harus tumbang. Killing spree didapatkan oleh Lin, mencoba untuk kabur saja. Ada Dangki yang mencoba untuk mengejar siapa, Notel di depannya sedikit lagi bakal bisa di pick up, tapi ada Bupa. Help me Bupa, rupanya tak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Benar banget, Turtle yang ketiga di menit ke-9 langsung aja dilahap, disantap dengan cepatnya. Kali ini bakal diamankan begitu saja, dan kayaknya bakal ada di menit ke-11.
kemungkinan menit ke-12 bakal ada Lord dan ini bakal jadi Lord yang di end dan langsung ada Shadow Kill kah? Enggak, cuma nyicil dengan shurikennya. Linnya juga gak kena shuriken tadi, kalau kena kayaknya bisa di Shadow Kill dan dia langsung terbang ke arah bottom lane untuk melakukan split push, ngambil dari segi goldnya lagi karena perbedaan levelnya cuma satu. Jadi ada kemungkinan Lin bisa nyusul level, bisa, tapi dari segi goldnya ini yang bakal jadi PR banget buat Lin. Oh wow, iya, Lin-nya kalau bisa ngelakuin split push sendirian terus-terusan, tim Danki bisa aja kehilangan advantage mereka yang sudah mereka pupuk dari awal. Kalau dilihat dari networknya pula, ini dari King Brand sama Lin gak beda jauh, cuma beda 1000 doang. Saat lagi juga kemungkinan besar di arah top lane rupanya Grayo mengamankan 1 poin kill. Lin-nya digejuk dan Kiweo Dragon yang sangat tepat langsung ke arah Lin, tapi masih memiliki Tempest of Fate mengarah ke arah Danki. Lagi Danki masih bisa selamat dengan Sunpo-nya kabur-kaburan dan Luminernya ngejar-ngejar Danki, gak akan dilepasin gitu aja. Langsung ada Hayabusa jadi datang dari double kill makan sama Ki, mungkin bakal ada Shadow Kill di sini langsung mengincar Luminer dan ternyata di belakang Shuriken cukup sakit. Raw-nya connect tapi ada flame shot juga. Mana kuat Shadow-nya dikeluarkan lagi dari segi Shuriken-nya, tapi Brans kayaknya nggak punya kuat Shadow, masih ditahan begitu saja. Bakal dipaksa untuk mundur dan langsung reset terlebih dahulu untuk mengisi dari segi HP-nya. Yap, tim Marsha kehilangan Lin, padahal ini adalah momen-momen yang sebenarnya bisa diambil oleh tim Marsha, tapi sayangnya lagi dan lagi permainan tim Danki yang mereka tahu fokusnya kemana dan King Brand. Paling star Rumunnya kena 2, tapi kali ini Lumina dalam ancaman. Marsha langsung tumbang dengan Shadow Kill juga, langsung ke arah depan sana. Shuriken, masih bisa selamat dengan kuat Shadow ternyata. Baru saja aku kira tumbang bersama dengan Angela di dalamnya, buy one get one, tapi cancel begitu saja. Tidak mampu untuk mendapatkan 2 sekaligus. Yap, nggak bisa untuk dapetin lagi, tapi permasalahannya sekarang di arah mid lane-nya. Ada Luminer yang mencoba untuk langsung tapi Falling Star Moon ke arah Luminer masih bisa bertahan di dalam base-nya. Berfokus, ada Fighter yang dikeluarkan oleh Dave Coach, memberikan damage yang sangat besar. Grey dalam bahaya, mencoba untuk berlari, mencoba untuk dikejar, tapi saya tak bisa, terlalu ngibrit dari tim Danki. Benar banget, tim Danki benar-benar tarik ulurnya luar biasa banget. Ini thanks to Ki juga, Arrow-nya benar-benar menghentikan banyak hal dan kali ini masih ada pergerakan juga. Arrow-nya hampir connect, tapi baru saja kita melihat Brans dengan kuat yang cukup risky. Langsung ada Arrow lagi yang connect ke arah seorang Dave Coach. Dave Coach benar-benar jadi bulan-bulanan daripada seorang Ki. Dia tahu bahwa posisi dari Farsi itu gampang banget buat ketebak, makanya dengan menggunakan Arrow dari Selena dia bakal mudah banget untuk mendapatkan Arrow stun dan langsung merusuk ke arah lini belakang. Yap, merusuk ke arah lini belakang, tapi di rapat lane-nya ada yang mencoba untuk nge-red, ngelakuin push sendirian dari lane-nya, sedangkan dari tim Danki seharusnya mereka akan berkutat di area Lord Pit. Benar banget, sementara itu di atas Luminer benar-benar ngeganggu ke arah Dankinya. Bottom lane benar-benar nggak ada yang jaga, mungkin bisa di speed push, tapi kali ini Notel bakal coba untuk mengganggu di depan sana. Belum ada recall-nya kali ini langsung 2 sekaligus. Lane-nya bakal mendapatkan inhibitor dari bottom lane tanpa adanya gangguan sama sekali dan bakal mundur terlebih dahulu. Lordnya bakal di engage, kali ini bakal kena stun juga daripada seorang Brand sendirian, ditabrak dengan Sobat Aldos. Ternyata kali ini masih ada Shadow Kill. Falling Star Moon kena 2 dan bakal dipaksa untuk mundur. Kali ini bakal ada pergerakan juga dan Luminanya masih bisa bertahan. Sementara Bransnya gocek kanan kiri dan ternyata masih mendapatkan killing spree begitu saja. Lordnya masih ditahan. Bransnya bakal tumbang di depan sana ke shutdown. 44 detik tanpa ada Brans dan kali ini Kinya juga bakal tumbang. Linnya udah mulai datang lagi, The Way of Dragon daripada seorang Danki sendirian. Danki mengincar karena Linda sedang dapetin double kill juga daripada seorang Danki. Dia punya immortal. Gak bakal bisa team fight lagi dari tim Marsha untuk 2 menit ke depan tanpa adanya setup. Yap, semua core mereka tumbang dari tim Danki dan tim Marsha. Usaha yang dilakukan oleh Lin membuat tim Danki nggak siap untuk perang di area Lordnya. Karena kita melihat sendiri dari Ki-nya dari Danki, semuanya recall pulang buat menghentikan apa yang dilakukan oleh Lin. Tapi itulah, ini masih dimenangkan oleh tim Marsha. Mereka membuat tim Danki nggak bisa untuk menyentuh Lordnya. Dan nyaris saja dari King Brans-nya tadi dia selamat. Tapi rupanya tak bisa, damage terlalu besar dari tim Marsha. Walaupun sempat harus mengeluarkan hard card-nya. Tapi pada akhirnya Brans harus tumbang. Lord belum menjadi milik siapapun. Benar banget, masih ke riset aja. Squinono diamankan sama Ars. Ini bisa jadi titik balik buat tim Marsha juga kalau misalkan mereka memberikan linnya blue buff enggak tuh. Tapi dari sini susah banget. Way of Dragon karena Marsha di cancel tentunya dengan adanya feeder air strike juga di belakang. Langsung ada cross strike-nya juga. Marsha ternyata masih bisa bertahan. Danki yang dalam ancaman. Immortalnya bakal bisa pecah kali ini. Ada Awe Mas juga dan ternyata
di belakang. Bransnya mengincar ke arah seorang Marsha. Shuriken keluar, flame shot bakal mundur dengan Requad Shadow. Tapi kali ini Ki bakal mundur juga. Dia bakal mencoba untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Dia nggak mau ke pick off lagi. Yes. Oh, Luminaire ketahuan, langsung dihajar begitu saja. Slow effect, Shuriken. Ini bakal bener-bener di-engage di arah belakang. Dan halah red buffnya sakit banget. Liatin daripada seorang Lin. Itu baru satu kali Deviant Sword loh. Ya, udah jadi banget juga dari seorang Lin. Tim Danki dan tim Marsha semuanya udah bersiap untuk melawan peperangan selanjutnya. Lin ngeker di atas walaupun gak ada blue buff dari Lin. Aldos karena Danki kali ditabrak begitu saja cancel ternyata. Tidak mau terlalu ambil risiko dan bakal balik lagi. Grey-nya bakal digigit kan? Enggak, Bransnya bakal digigit. Trapnya udah dipasang dan kayaknya ini bakal ada Lin juga yang bergerak ke sisi lainnya. Mungkin ingin membersihkan wave minion atau setidaknya ingin melakukan split push ke arah bottom lane. Karena bottom lane bisa jadi kelemahan dari tim Danki. Benar, untuk top lane, mid lane semuanya masih berdiri teguh di tier pertama yang tapi di bottom lane dikrokotin sampai inhibitornya. Makanya itu dia yang berat banget. Luminaire bakal dipaksa untuk mundur, Shuriken sudah dikeluarkan. Kali ini bakal ditabrak juga dari Dev Coach-nya. Dan di belakang sana Falling Star Moon kenain 2 ternyata bakal mengincar ke arah Marsha Ozawa. Langsung dihajar begitu saja dengan Shadow Kill dan ternyata Kinya lebih memilih untuk pulang karena di sana udah ada Lin-nya benar-benar engage dengan adanya split push yang sangat luar biasa. Brans bakal dipaksa untuk mundur juga. Luminaire flame shot keluar karena Danki tentunya masih mencoba untuk bertahan dan kali ini bakal ditabrak sama sobat Aldo Sespet. Ini dia momennya. Brans bakal ditabrak dan ternyata duar. Satu hit lagi masih bisa bertahan dengan adanya pergerakan dari Quad Shadow dan ternyata Brans menggocek tanpa adanya Shadow Kill gak bakal bisa bertahan. 46 detik tanpa adanya Brans kali ini bakal dibalikin begitu saja. Lihat Luminaire-nya coba untuk diving di depan sana, coba untuk menutupin jalannya juga. Raw keluar, gak kena target siapapun dan ternyata Luminaire bakal mengincar karena Danki. Dankinya bakal menggunakan way of dragon tapi Danki juga harus tumbang. 2 harus tumbang dari tim Danki. Ini bakal jadi momen yang sangat krusial buat tim Marsha. Mereka bisa melakukan Lord tanpa adanya kontes. Luminaire bakal menumbangkan 3 dan Lord jadi diamankan begitu saja. Falling Star Moon yang sangat beresiko. Grey gak bisa kemana-mana dan langsung tumbang. 4 hero tersisa Angela. Ini benar-benar jadi comeback dari tim Marsha. Sobat Aldos mana suaranya? Dan semuanya langsung bergerak ketika melihat kesempatan yang terbuka lebar. Luminaire berada di dalam base tim Danki. Nangis sambil recall. Di arah mid lane pun langsung dipukul oleh tim Marsha. 1, 2 turret langsung hilang inhibitor terbuka lebar. Lihat tim Marsha nih. Duar ya kan. Jebolin turretnya jebol. Cepet banget ini kekuatan dari sobat Aldos ini nih. Di tangannya semua gitu loh. Iya, Lord juga akan bergerak ke area bottom lane. Dan kali ini meja pun berbalik. Tim Marsha begitu mendominasi berada di area jungle milik tim Danki. Luminaire dikejar-kejar, gak ada yang mau kewalahan untuk membuang-buang waktu ke arah Luminaire. Ya, recall yang sangat mahal. Iya, makanya Luminaire hanya bisa tertawa di depan sana. Jutkunedu dari Danki mulai di bait keluar depan sana dan ternyata Marsha hanya mendapatkan Little Wonder. Siapa yang bakal di-keker? Bilang ini dia sobat Aldos akan bergerak ke arah mid lane. Di-keker ternyata ke arah Angela. Angela dari Ars kayaknya bakal di-cancel karena terlalu jauh juga. Pergerakannya Lordnya udah mulai bergerak ke arah bottom lane. Lord yang pertama Brans langsung mencoba untuk menyelamatkan dirinya juga. Kali ini masih ada Luminaire juga yang terkena damage cukup banyak. Langsung di slicing damage dari pada seorang Brans. Shadow Kill belum digunakan. Stun yang sudah keluar kali ini bakal digigit sama Kupa. Sementara itu Shadow Kill sudah digunakan. Bakal terbagi damage terbagi menjadi 3. Tapi Bransnya berhasil mendapatkan hotel. Dan bahkan kali ini Linda bakal mundur. Begitu saja Lordnya masih bisa ditahan untuk tim Danki. Sementara Marsha terkena dari Arrow. Dan trapnya sudah keluar begitu saja. Tapi Marsha sendirian melawan 4 kanan kiri. Ayo Marsha bingung kemana bakal bergerak. Tapi Immortal bakal pecah. Dihajar sama 4 sekaligus. Mencoba untuk mengincar karena Danki tapi gak bisa. Stun effect bakal keluar dan ternyata Ars berhasil menghentikan pergerakan dari Marsha. Iya, dan tim Danki walaupun semua inhibitor mereka pecah tapi base mereka masih berdiri teguh, berhasil untuk memukul mundur tim Marsha untuk saat ini. Memang momen yang betul-betul terlalu jauh. Tadi apa? Ya. Berdiri psycho. Berdiri tegak. Tegak. Aku kira berdiri teguh. Berdiri psycho. Dan dari tim Danki sendiri kayak speechless. Gak speechless sih, cuma nanggepinnya nanti jadi panjang. Jadi mending aku alihkan saja. 85 detik tanpa adanya Lord dan tentunya kita bakal menunggu Lord kembali lagi ke Lane of Down. Lord yang kedua tentunya. Lin buff birunya udah masuk ke lane memang dari tim Danki cukup sulit sih.
mereka bergantung sama damage dealer terbesar itu kan King Branch. Iya, tapi mau nggak mau juga bingung juga dari segi gold udah mulai kebalik-balik gitu loh. Branch Udah bakal ngeganggu dan kali ini bakal langsung diganggu begitu saja. Way of Dragon Purify sudah digunakan. Concentration langsung nge-regen dengan baliknya Ki. Langsung ditabrak begitu saja dengan adanya Kupa. Winter Trance sudah digunakan. Sobat Aldos yang satu hit langsung hilang begitu saja, darahnya langsung dilap sama Lin. Di belakang sana Branch-nya terkena papi-papi pum tapi ternyata absorb damage-nya hilang begitu saja. Mana Shadow Kill-nya bakal ditabrak, Arsi bakal tumbang. Buy one get one, Shadow Kill juga bakal tumbang. Falling Star Moon-nya kena banyak tapi ternyata gak ada impact yang maksimal. Gray-nya bakal digigit lagi sama Kupa. Gak bisa pulang, maunya digoyang, ternyata Gray-nya bakal tumbang. Dikejar sama Sobat Aldos ya di sini. Sobat Aldos menabrak karena Dangki. Ditabrak satu hit, Way of Dragon sudah digunakan dan ternyata bakal jadi ternyata sangat berbahaya banget. Dangki masih punya immortal, tapi apakah dia bisa menahan landing phase-nya? Ini gak bisa. Minionnya bakal berjalan dan inilah dia comeback yang luar biasa dari tim Marsha bersama dengan Sobat Aldosnya. Lihat recall bareng-bareng udah pulang Lin-nya dan tentunya Luminaire sebagai penutupnya. Iya, dan pada akhirnya kesabaran dari tim Marsha, permainan yang sangat genius dari Lin pula. Dia berhasil untuk nge-split push bersama tadi dengan Luminaire juga membuat teman-teman